Halo semuanya, selamat datang di presentasi online kami tentang perencanaan SDM sebagai proses pengambilan keputusan. Mata kuliah ini diampu oleh Ibu dosen Syarifah Ida Farida, SEMM. Dan presentasi ini disusun oleh kelompok 4, yaitu Bilqis Zahrani Kosri dengan NIM 221010500047 dan Muhammad Rafi Sidik dengan NIM 221010504043. Pada kesempatan ini, kami akan membahas konsep perencanaan SDM sebagai strategi penting dalam pengambilan keputusan organisasi. Pada slide kali ini, kita akan membahas apa itu perencanaan SDM sebagai proses pengambilan keputusan. Perencanaan SDM, atau bisa disebut juga dengan Human Research Planning, adalah sebuah strategi yang digunakan untuk meramalkan kebutuhan tenaga kerja, baik dari segi jumlah maupun kualitas, agar sesuai dengan tujuan organisasi. Ini bukan hanya tentang memprediksi berapa banyak karyawan yang dibutuhkan, tetapi juga memastikan mereka memiliki kompetensi yang tepat untuk mendukung visi dan misi perusahaan. Dalam konteks pengambilan keputusan, perencanaan SDM membantu organisasi membuat pilihan strategis yang efektif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan. Pada slide selanjutnya, kita akan membahas tahapan perencanaan SDM. Tahapan perencanaan SDM terdiri dari beberapa langkah sistematis. Yang pertama, analisis kondisi internal dan eksternal organisasi. Yang kedua, peramalan kebutuhan SDM baik secara kuantitas maupun kualitas. Ketiga, penyusunan strategi seperti rekrutmen, pelatihan, pengembangan, dan penempatan. Keempat, implementasi strategi tersebut. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan efektivitasnya. Proses ini memungkinkan organisasi untuk mengantisipasi kebutuhan masa depan dan pengambilan keputusan yang tepat waktu. Pada slide kali ini, kita akan membahas faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM. Di sini ada faktor internal yang mempengaruhi perencanaan SDM, yang meliputi strategi organisasi, struktur perusahaan, budaya kerja, dan data tenaga kerja yang ada. Sementara itu, faktor eksternal mencakup kebijakan pemerintah, perkembangan teknologi, kondisi pasar tenaga kerja, dan globalisasi. Semua faktor ini harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan agar perencanaan SDM dapat berjalan efektif dan selaras dengan dinamika lingkungan bisnis yang selalu berubah-ubah. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan dalam perencanaan SDM. Ada 3 pendekatan utama. Kuantitatif yang fokus pada jumlah tenaga kerja menggunakan metode seperti moving graph, regensi linear, dan eksponensial. Kualitatif yang menekankan kompetensi melalui analisis jabatan, penilaian kompetensi, dan metode Delphi, serta integrasi yang menggabungkan keduanya. Pendekatan kuantitatif memastikan jumlah SDM sesuai kebutuhan, sementara kualitatif memastikan mutu dan keterangan yang relevan. Kombinasi ini membuat perencanaan SDM lebih adaptif, efektif, dan kompetitif dalam menghadapi tantangan seperti perubahan cepat dan persaingan global. Perencanaan SDM sebagai strategi organisasi. Perencanaan SDM berperan sebagai mitra strategis yang mendukung visi dan misi perusahaan. Tantangan utamanya adalah perubahan cepat, persaingan global, dan kesenjangan keterampilan. Dengan perencanaan yang baik, SDM dapat berkontribusi langsung pada keberhasilan organisasi, memastikan bahwa tenaga kerja tidak hanya cukup jumlahnya, tetapi juga memiliki kompetensi yang diperlukan untuk inovasi dan pertumbuhan. Selanjutnya, di sini ada studi kasus PT Astra International Tbk. Mari kita lihat studi kasus PT Astra International Tbk. Mereka menghadapi tantangan seperti skill gap, digitalisasi, dan regenerasi kepemimpinan melalui implementasi reskilling, upskilling, dan success planning. Astra berhasil meningkatkan produktivitas sebesar 25%, menurunkan kecelakaan kerja 18%, mengurangi biaya produksi 12%, serta meningkatkan loyalitas karyawan dan daya saing perusahaan. Ini menunjukkan bagaimana perencanaan SDM yang strategis dapat memberikan dampak nyata pada performa bisnis.
Kesimpulan dan saran, kesimpulannya perencanaan SDM adalah fungsi strategis yang krusial dalam pengambilan keputusan organisasi. Ini tidak hanya tentang jumlah tenaga kerja tetapi juga kualitas dan kompetisi yang selaras dengan strategi bisnis. Keberhasilannya dipengaruhi oleh faktor internal seperti strategi dan budaya organisasi, serta eksternal seperti regulasi, teknologi, dan persaingan global. Saran kami, integrasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, kuatkan pengembangan kompetensi digital, dan lakukan evaluasi berkelanjutan agar organisasi tepat adaptif dan relevan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.